Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa menjumpai sobat semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Usdianto. Saya merupakan salah satu mahasiswa program Magister Manajemen STM Lasaranjaya Makassar angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan inovasi pelayanan publik. Nah, inovasi pelayanan publik ini merupakan salah satu mata kuliah yang diprogramkan di semester 2. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Ibu Andi Tenrisose SSN, SE, MSI. Nah, pada pembahasan materi kali ini ada sekitar 10 pokok pembahasan yang akan saya coba jelaskan. Yang pertama terkait dengan pengertian inovasi pelayanan publik. Yang kedua, pengertian inovasi. Materi yang ketiga, unsur-unsur standar pelayanan publik. Materi yang keempat, perilaku organisasi terhadap inovasi. Kemudian materi yang kelima, proses inovasi di sektor publik. Yang keenam, inovasi kebijakan dan pelayanan publik. Yang ketujuh, siklus inovasi. Yang kedelapan, model inovasi publik. Materi yang kesembilan, inovasi pelayanan publik melalui e-government. Dan materi yang ke-10 atau yang terakhir adalah inovasi publik melalui sistem aplikasi potensi investasi. Nah, inilah 10 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan di dalam kesempatan hari ini. Nah, kita memasuki pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian inovasi publik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan inovasi publik? Nah, menurut Peraturan Menteri Pan-RB nomor 30 tahun 2014, inovasi pelayanan publik ini adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif, original dan atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Inilah yang dimaksud dengan inovasi pelayanan publik, yaitu sebuah ide gagasan yang baru, yang kreatif, yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian pokok pembahasan yang kedua yaitu pengertian inovasi. Nah, inovasi ini merupakan proses untuk menciptakan ide atau produk yang baru yang memberikan nilai tambah. Jadi inilah yang dimaksud dengan inovasi, menciptakan ide, menciptakan produk yang baru yang dapat memberikan nilai tambah. Kemudian ada bentuk-bentuk inovasi. Nah, bentuk-bentuk inovasi seperti apa? Ada inovasi produk, inovasi proses, inovasi organisasi, dan inovasi pemasaran. Inovasi produk seperti apa? Misalkan menciptakan produk yang baru, kemudian memodifikasi produk yang sudah ada menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua ada inovasi proses, yaitu mempermudah misalkan proses, kemudian mengefisienkan penggunaan misalkan sumber daya di dalam sebuah proses, mengefisienkan waktu. Nah, itu semua inovasi-inovasi yang ada di dalam proses. Kemudian ada inovasi organisasi, misalkan ada transformasi perubahan-perubahan yang ada di dalam organisasi. Kemudian ada yang keempat, inovasi pemasaran. Misalkan inovasi pemasaran ini kayak seperti inovasi strategi pemasaran misalkan, atau strategi promosi. Jadi itu semua membutuhkan inovasi-inovasi, ide-ide yang baru sehingga dapat meningkatkan misalkan penjualan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu unsur-unsur standar pelayanan publik. Nah, apa sih unsur-unsur standar pelayanan publik itu? Di sini setidaknya ada empat sebenarnya unsur atau standar pelayanan publik itu. Yang pertama ada kepastian, kemudian kedua ada kesederhanaan, kemudian yang ketiga ada transparansi, yang keempat ada akuntabilitas, dan yang kelima partisipasi masyarakat. Inilah lima unsur-unsur standar pelayanan publik yang harus dimiliki di dalam pelayanan publik itu, yang harus dicapai dalam pelayanan publik, yaitu harus ada kepastian, harus ada kesederhanaan, kemudian transparansi, akuntabilitas, dan tentunya melibatkan masyarakat atau partisipasi masyarakat. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan yang keempat,
yaitu perilaku organisasi terhadap inovasi. Nah, perilaku organisasi terhadap inovasi ini cenderung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 3 sebenarnya yang saya tulis atau yang saya akan coba jelaskan di sini. Yang pertama ada budaya organisasi, kemudian ada struktur organisasi, dan strategi organisasi. Nah, ketiga faktor ini mempengaruhi organisasi di dalam menerima dan melaksanakan sebuah ide-ide atau suatu ide-ide yang baru. Nah, apakah dia menerima atau menolak atau melaksanakan atau tidak melaksanakan sebuah inovasi tersebut. Nah, ketiga faktor ini mempengaruhi inovasi dalam menerima dan melaksanakan sebuah inovasi, apakah dia menolak atau menerima, dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ini sangat berpengaruh di dalam sebuah organisasi untuk menerima atau tidak menerima sebuah inovasi. Nah, pokok pembahasan selanjutnya yaitu pemasaran inovasi di sektor publik. Nah, pemasaran inovasi di sektor publik ini tentunya berbeda dengan pemasaran di dalam sektor bisnis. Nah, yang dimaksud dengan pemasaran inovasi di sektor publik ini adalah strategi untuk memperkenalkan dan mempromosikan inovasi kepada masyarakat agar dapat diterima dan digunakan. Itulah strategi atau itulah pemasaran inovasi di sektor publik, merupakan sebuah strategi untuk bagaimana memperkenalkan, mempromosikan inovasi yang ada sehingga mudah bisa diterima dan digunakan oleh masyarakat. Nah, hendaknya strategi tersebut memuat 4 hal. Yang pertama itu dapat memahami kebutuhan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dan yang kelima, memanfaatkan teknologi. Jadi inilah 4 langkah strategi yang dapat dilakukan untuk mempromosikan dan memperkenalkan inovasi publik di dalam atau memperkenalkan inovasi di sektor publik, yaitu harus memahami kebutuhan yang dihadapi masyarakat, yang ada di masyarakat. Yang kedua, bagaimana membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat misalkan. Kemudian yang ketiga juga meningkatkan keterlibatan masyarakat. Ya, masyarakat harus dilibatkan di dalam inovasi tersebut agar mereka bisa memahami, bisa menggunakan inovasi yang diciptakan. Yang keempat itu memanfaatkan teknologi. Tentunya dengan memanfaatkan teknologi, maka jangkauan ataupun pemasaran di dalam sektor publik ini akan semakin luas, semakin tersebar dengan memanfaatkan teknologi sebagai media untuk mempromosikan inovasi di sektor publik. Nah, kita memasuki materi selanjutnya. Yang keenam ada inovasi kebijakan dan pelayanan publik. Jadi, inovasi kebijakan dan pelayanan publik ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan layanan. Jadi, optimalisasi efektivitas dan efisiensi layanan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan serta meminimalkan penggunaan sumber daya. Nah, yang kedua itu dapat menjawab tantangan yang ada. Nah, inovasi kebijakan dan pelayanan publik harus mampu menjawab tantangan yang ada di dalam masyarakat sebagai sasaran daripada pelayanan publik itu. Jadi, inilah sebenarnya ada 2 tujuan daripada inovasi kebijakan publik ini, yaitu yang pertama dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan. Yang kedua, menjawab tantangan yang ada di dalam masyarakat. Nah, materi yang selanjutnya yaitu siklus inovasi. Nah, siklus inovasi ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, ada tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini merupakan suatu proses merencanakan atau membuat suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian ada tahap pengembangan. Jadi, tahap pengembangan ini bagaimana merujuk pada proses dan tindakan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik dan lebih maju. Setelah tadi direncanakan, maka masuk ke dalam tahap pengembangan. Kemudian setelah dikembangkan masuk ke dalam tahap pelaksanaan. Jadi setelah dikembangkan kita masuk ke dalam tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan ini merujuk pada proses atau tindakan untuk menjalankan atau melaksanakan suatu rencana, kegiatan atau keputusan. Inilah yang dimaksud dengan perencanaan. Jadi setelah dilaksanakan maka masuk ke dalam tahap berikutnya, tahap terakhir itu evaluasi, yaitu bagaimana kita mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh inovasi tersebut setelah diciptakan, apa-apa saja yang perlu kita perbaiki, apa-apa yang perlu ditingkatkan. Jadi diadakan yang namanya tahap evaluasi. Nah, selanjutnya
kita masuk ke materi ke-8, yaitu model inovasi publik. Jadi, model inovasi publik ini merupakan sebuah kerangka konseptual yang membantu organisasi untuk menilai dan memandu proses inovasi. Jadi, kerangka ini sekaligus membantu organisasi untuk membuat keputusan yang menghasilkan hasil inovasi yang sukses. Jadi, dengan adanya model, maka organisasi dapat menghasilkan inovasi yang sukses. Jadi, ada beberapa model sebenarnya di dalam pelayanan di sektor publik, yaitu yang pertama, ada one step service atau pelayanan terpadu satu pintu, PTSP. Kemudian ada layanan digital dan aplikasi mobile. Kemudian yang ketiga ada program jemput bola. Kemudian ada yang keempat, sistem pengaduan publik berbasis teknologi, SP4 Lapor. Yang kelima ada pelayanan berbasis AI dan chatbot. Yang keenam ada co-creation dan partisipasi masyarakat. Yang ketujuh ada inovasi pelayanan berbasis data dan big data. Kemudian 8 ada pelayanan ramah difabel dan inklusif. Yang ke-9 ada inovasi berbasis komputer. Dan yang ke-10 ada gamifikasi layanan publik. Jadi inilah 10 model inovasi di dalam pelayanan publik. Nah, kita memasuki materi berikutnya, yaitu inovasi pelayanan publik melalui e-government. Jadi, inovasi pelayanan publik melalui e-government ini adalah bagaimana mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk, yang pertama, meningkatkan elektabilitas. Kemudian yang kedua, meningkatkan transparansi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi layanan publik. Jadi, meningkatkan elektabilitas di sini tentunya dengan mengoptimalkan mengoptimalkan teknologi informasi, maka elektabilitas dari pemerintah, kepercayaan terhadap pemerintah juga akan semakin meningkat karena adanya transparansi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi teknologi itu tidak bisa dibohongi. Jadi apa yang sudah diprogramkan itulah yang akan keluar. Jadi beda dengan maksudnya manusia yang tentunya ada sifat psikologinya di situ, ada unsur subjektif di situ. Jadi teknologi ini kan benda mati. Jadi apa yang sudah disetting, apa yang sudah diformat, apa yang sudah dikasih masuk, itulah yang akan keluar. Jadi ada transparansi, kepercayaan atau elektabilitas daripada pemerintah itu akan semakin meningkat ketika memanfaatkan teknologi informasi ini untuk pelayanan publik. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-10, materi yang terakhir, inovasi publik melalui sistem aplikasi potensi investasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan inovasi publik melalui sistem aplikasi potensi investasi ini? Nah, ini merupakan pengembangan aplikasi untuk mempermudah investor di dalam menemukan dan mengevaluasi peluang investasi di sektor publik. Nah, dengan adanya aplikasi potensi investasi ini, maka seorang investor dapat melihat atau dapat menjangkau daerah atau tempat yang jauh hanya melalui aplikasi. Nah, selain itu juga mempermudah investor dalam melihat potensi-potensi investasi yang ada di suatu daerah, suatu wilayah, dan juga keuntungannya adalah kepercayaan, kemudian transparansi. Karena dengan adanya aplikasi tersebut, maka seorang investor tidak perlu lagi datang misalkan ke suatu daerah, misalkan dari Amerika harus datang ke Bali misalkan, ke Toraja misalkan, ke Makassar misalkan, cukup melalui situs atau suatu aplikasi. Di situ ada informasi-informasi yang disebutkan bahwa di daerah ini ada sekian potensi investasi yang bisa didapatkan oleh investor dengan nilai sekian, dengan keuntungan sekian, dengan budget sekian, dan dengan keuntungan yang didapatkan per tahun misalkan sekian. Jadi sudah ada semua dicantumkan di situ, tinggal seorang investor masuk ke dalam sebuah aplikasi tersebut. Itulah yang dimaksud dengan inovasi publik dengan potensi aplikasi potensi investasi. Nah, setelah dari sekian pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi saya mencoba menyimpulkan dari 10 pokok pembahasan tadi menjadi 3 bagian di dalam inovasi dalam sektor publik ini, khususnya bertujuan untuk ada 3. Yang pertama
meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, yang kedua, bagaimana mendorong partisipasi masyarakat. Dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk tujuan pembangunan yang lebih baik. Inilah sebenarnya tiga daripada tujuan inovasi di dalam sektor publik yang harus dicapai. Nah, inilah materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.